Kok tiba-tiba kok Sinuwun membalik ke sana malah menyerang kubunya sendiri gitu lah. Sekarang posisinya saya dikubukan dengan Sinuwunnya aneh sekali gitu. Ya pastilah itu ada kepentingan kan begitu. Daerah istimewa itu mungkin pembentukan wilayah baru dengan anggaran sekian triliun mungkin gitu. Keinginan terpendam untuk menjadikan kota Solo dan sekitarnya sebagai sebuah provinsi yang berstatus daerah istimewa akhirnya memasuki wilayah hukum. Mahkamah Konstitusi kini tengah menggelar proses persidangan atas permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Pro kontra pun mencuat. Di satu sisi, daerah istimewa Surakarta sebagai sebuah sejarah yang mesti segera dikembalikan, namun di sisi lain ada pula yang menuding upaya pembentukan daerah istimewa Surakarta tak lebih sekedar nafsu kekuasaan segelintir elit Keraton Solo. Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menggelar uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Pemohon pertama yaitu Pengageng Sasana Kraton, Graikus Murtia atau Gusti Mung. Sedangkan pemohon dua, Kanjeng Pangeran Edi Wirabumi selaku Ketua Umum Paguyuban Kawulo Kraton Surakarta atau Pakasa. Edi Wirabumi adalah suami Gusti Mung. Dalam permohonannya kepada majelis hakim, pemohon satu telah kehilangan haknya sebagai ahli waris untuk mengelola dan atau mengatur tanah-tanah Keraton Surakarta. Hal tersebut berdampak pula terhadap kewibawaan serta status sosial keturunan dan keluarga Keraton Surakarta. Itu yang didhawuhi sama bapak saya, Pakubono ke-12, yang melakukan kontrak politik penggabungan wilayah kerajaannya mendukung berdirinya Republik. Itu. Juni tanggal 11 Sinuwun sedo meninggal dunia, wafat. Bulan Mei saya bersama dengan waktu itu yang Haryo Mataram. Saya ditekankan lagi bahwa pada waktu reformasi pun juga begitu. Kowe kudu iso mbalekke daerah istimewa. Terkaget-kaget. Namun kubu lain di internal keraton justru bernada miring atas pengajuan pembentukan daerah istimewa Surakarta ini. Ya pastilah itu ada kepentingan kan begitu, itu pasti itu. Karena kalau daerah istimewa
Itu mungkin pembentukan wilayah baru dengan anggaran sekian triliun mungkin begitu. Kalau itu yang menjadikan acuan ya sulit untuk bisa direstui, sulit untuk bisa disahkan begitu. Kalau saya lebih kecenderungannya keraton ini dibenahi dulu. Saya pernah menanyakan kepada sampean dalem bahwa bagaimana dengan DIS. Rais belum iso. Burung iso. Sampai gedek-gedek begitu burung iso. Seandainya uji materi undang-undang tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah disetujui, Provinsi Daerah Istimewa akan terdiri dari 7 wilayah, yaitu Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, serta Kabupaten Klaten. Dan yang tak kalah penting, pihak pemohon yakin seandainya provinsi baru yang sedang diperjuangkan ini terbentuk, setidaknya akan ada dana 12 triliun yang berhasil dihimpun. Namun entah bagaimana cara Suasana Keraton Solo pada 25 Agustus malam yang silam tampak mencekam. Rencana sampean dalam Ingkang Sinuhun Pakubono ke-13 Hangabehi yang akan menggelar halal bihalal dengan mengundang seluruh kerabat, abdi dalam hingga masyarakat umum memunculkan kesimpang siuran informasi. Sejumlah kerabat mendengar desas-desus jika rencana halal bihalal yang akan digelar keesokan harinya sesungguhnya memiliki agenda yang kelewat gawat, yaitu melakukan penyegaran alias pergantian kabinet keraton yang telah terbentuk sejak 9 tahun silam sejak pengukuhan PB ke-13 Hangabehi. Apalagi terjadinya dualisme raja di tubuh keraton juga telah berakhir dengan menjadikan KGPH Tejo Wulan sebagai Maha Menteri alias Patih. Meski Maha Menteri merupakan jabatan baru dalam tradisi Keraton Solo, namun hal tersebut mampu melunakkan Tejo Wulan untuk menanggalkan
dan sebagainya. Kemudian saya melaporkan kepada Sinuwun. Nah, kalau memang seperti itu dialihkan ke Sasono Nalindran, yaitu di mana komplek tempat tinggal di Susunan Pakubono ke-13. Pada waktu mau dilaksanakan, kira-kira jam 5 pagi ya, itu ada surat. Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Diningrat ini nanti bisa dilihat itu. Nah, kira-kira jam 8:30 gitu, terus ada terjadi pendobrakan, pembukaan pintu dari belakang. Hari Minggu itu kan saya datang ke Sasono Mulyo, melihat anak-anak yang pada ngecat itu. Anak-anak ini yang tadi mereka itu perguruan satu pencak silat itu yang memang seminggu 2 kali itu latihan di situ. Nah, kebetulan keraton dapat sponsor, dapat bantuan cat. Nah, ada kelebihan kita catkan di sana. Lah mereka yang mengerjakan dan memang mereka itu adalah di dalam. Gitu. Jadi dia setiap malam sudah berjaga di sini, gitu. Nah, yang kejadian pendobrakan itu sebetulnya kan kita itu kan posisi mungkin kalau orang lihat di TV itu kelihatannya saya kan yang mendorong-dorong gitu. Saya sebetulnya yang saya katakan wong tua Randi Toto itu sebetulnya beguk, gitu. Karena di hari Minggu sudah ketemu saya. Kok ternyata kok ada rencana yang tidak hanya alal biala. Di sisi sana itu akan ada pengangkatan Maha Menteri dan pergantian kabinet. Ini kan sudah kurang ajar lah. Terus kita selama ini yang sebetulnya adalah sebagai wadahnya Sinuwun, sebagai kekuatannya Sinuwun yang dulu adalah Hangabei, kok tiba-tiba kok Sinuwun membalik ke sana malah menyerang kubunya sendiri gitulah. Sekarang posisinya saya dikubukan dengan Sinuwun, nggak aneh sekali gitu. Itu. Jadi saya yang kelihatan dorong-dorong itu saya mau mengambil beguk gitu loh. Dapat kesepakatan pula dianulirnya sebuah keputusan Hangabei yang dinilai melanggar adat. Di antaranya, pengangkatan Bendoro Raden Ayu Asih Winarni sebagai permaisuri, penandatanganan rekonsiliasi dua raja, serta penerimaan kembali KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan
ke dalam lingkungan keraton. Pelanggaran adat, makar, itu. Jadi nggak mungkin dia, jadi keraton ini kan bukan milik Pakubono ke-12, bapak saya. Apalagi kakak saya ini gitu. Apalagi yang lalu juga ini adalah milik dinasti, ini harus semuanya menjaga gitu. Nah ini seakan-akan kan terus Sinuwun kakak saya ini kan didorong dibikin mabuk bahwa yang kuasa, yang ini adalah raja ini. Lah ini zaman kapan? Ini sudah Republik Indonesia Pak, Mbak. Persoalan yang terjadi sekarang itu adalah saya dengan Sri Suhunan Pakubono 13 sampean dalam sudah tidak ada masalah apa-apa. Hanya di dalam keraton itu muncul lembaga Dewan Adat. Lembaga Dewan Adat ini yang sekarang menguasai seluruhnya. Saya merebut. Sentono. Ya, daerah ini masih tergantung pemerintah pusat. Saya belum melihat apakah ya itu akan terjadi begitu. Saya pengertian dari itu juga nanti per teritorialnya juga akan berdiskusi panjang lagi, wilayahnya ada di mana, terus kemudian apakah kemudian juga yang di luar keraton, bagaimana dengan peralihan itu tadi aset-aset yang sudah banyak ada di mana-mana, ya. Perdebatannya masih akan panjang soal itu dalam tingkat implementasi. Nah, itu sudah diterima bahwa daerah istimewa Surakarta itu memang konstitusional keberadaannya. Yang harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR adalah menyusun undang-undang tentang keistimewaan Surakarta. Itu bukan membentuk daerah istimewa.